Assalamualaikum, hai teman film semua, kembali lagi di channel Resa Aska, channel dimana teman film semua bisa menemukan review film terfavorit kalian. Oke, film yang akan kita bahas kali ini bercerita tentang seorang florist yang sangat pandai dalam menganalisa kejadian-kejadian layaknya seorang detektif. Penasaran dengan jalan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke review filmnya ya. Diceritakan seorang florist bernama Miranda sedang berada di sebuah toko buku. Dia berbincang bersama pemilik toko yang bernama Annette tentang buku yang diinginkannya. Miranda sangat terobsesi mengenai buku-buku misteri pembunuhan. Miranda menanyakan buku tentang kriminal apakah yang dia bisa baca lagi. Annette menyarankan buku dari tahun 1907, yaitu buku tentang teknik investigasi. Miranda membaca buku itu sambil ia menjaga toko bunga miliknya. Kemanapun dia pergi, Miranda selalu membawa bukunya. Pada saat ia berada di lorong apartemennya, dia bertemu dengan pemilik apartemen yang bernama Nyonya Cavendish. Dia berkata kepada Miranda ada seseorang yang menitipkan surat untuknya. Miranda menerima surat itu lalu membukanya. Surat itu merupakan surat undangan audiensi dengan Mr. Louis Finley untuk Miranda di akhir pekan mendatang ke Pulau Abbot. Mr. Louis Finley merupakan raja tekstil dari Inggris yang memiliki kekayaan miliaran dolar. Dalam amplop surat itu terdapat seluruh akomodasi untuk keperluan Miranda, termasuk tiket perjalanan ke sana. Miranda memberitahu Annette akan hal ini. Namun Annette menyarankan agar Miranda tidak pergi karena ibunya pasti akan marah mendengar hal ini. Tapi akhirnya Miranda pun berangkat memenuhi undangan itu dengan menggunakan kereta api. Di dalam kereta api tersebut sudah ada penumpang lain yang mendapatkan undangan serupa dengan Miranda. Di dalam kereta itu Miranda berkenalan dengan Lawrence Kent, seorang pengacara dari London yang banyak bicara. Kent mengenalkan satu persatu penumpang yang ada di dalam gerbong tersebut, yaitu Nona Luang, seorang wanita Asia yang tidak banyak bicara. Kemudian seorang pria bernama Philip Armstrong, yang merupakan seorang dokter. Kemudian wanita cantik yang bernama Carmen Blanco, dan seorang jurnalis Amerika bernama Donald Walker. Miranda pun memperkenalkan dirinya ke semua penumpang yang ada di gerbong tersebut. Miranda dan undangan yang lain tiba di sebuah stasiun dan langsung dijemput oleh Gordon pelayan Mr. Finley. Mereka pun melanjutkan perjalanan menggunakan kapal laut menuju Pulau Abbot. Akhirnya mereka sampai di kediaman Mr. Finley dan disambut oleh Sean selaku kepala pelayan dan Catherine pelayan rumah Mr. Finley yang siap melayani para tamu undangan. Salah satu tamu bertanya, "Di mana Mr. Finley?" Sean menjawab kalau Mr. Finley tidak bisa menemui mereka hari ini dikarenakan kabut yang membuat Mr. Finley tidak bisa melakukan penerbangan untuk pulang. Namun, besok Mr. Finley dipastikan bisa bergabung dengan para tamu undangan. Blanco sedikit kesal. Dia berucap bahwa dia mengambil cuti seminggu untuk berada di sini, namun tidak bertemu dengan Mr. Finley. Kemudian jurnalis Amerika Walker pun kesal karena dia membutuhkan perjalanan yang sangat lama untuk berada di sini. Gordon mengantar para tamu undangan ke kamarnya masing-masing di sayap timur kediaman Mr. Finley. Gordon berharap kamarnya memuaskan bagi para tamu undangan. Gordon berbicara bahwa kamar-kamarnya kedap suara karena Mr. Finley sangat menghargai privasi mereka. Setelah para tamu undangan beristirahat dan mengganti pakaian, para tamu undangan berkumpul di ruang tamu untuk menikmati minuman anggur yang berasal dari kebun Mr. Finley. Para tamu undangan bermain permainan benar atau bohong. Masing-masing dari tamu undangan menyampaikan suatu pernyataan dan tamu yang lain menebak apakah pernyataan itu benar atau bohong. Dimulai dengan Blanco yang berbicara jika ayahnya seorang pemilik restoran, dan Miranda dapat menebaknya dengan mudah kalau Blanco berbohong. Dan Blanco bilang bahwa memang dia tidak mengenal ayahnya. Kemudian giliran Armstrong yang berbicara jika ayahnya seorang dokter juga sepertinya. Lagi-lagi Miranda dapat menebaknya jika Armstrong berbohong karena ayah Armstrong pun sudah meninggal. Tamu yang lain terkejut kenapa Miranda bisa menebaknya dengan benar. Miranda menjawab kalau dia suka memperhatikan sesuatu. Ken berucap jika sebagian memiliki nasib yang sama, yaitu sudah tidak memiliki ayah.
Akan tetapi Luang menyangkal dan ia memberikan pernyataan bahwa ayahnya masih hidup dan berada di Guangzhou. Walker pun ikut dalam permainan ini, namun dia terlalu arogan dan pergi meninggalkan para tamu undangan. Setelah itu, Miranda berkeliling di rumah Mr. Finley dan bertemu dengan Gordon. Gordon mengingatkan agar Miranda tidak pergi terlalu jauh karena dapat tersesat. Miranda pun pergi meninggalkan Gordon dan menuju ke ruang bawah. Dia melihat kandang anjing yang kosong. Muncul Sean dan memberitahu jika itu adalah kandang anjingnya Mr. Finley yang sudah mati beberapa minggu lalu. Namun Miranda bertanya, kenapa tempat minumnya selalu berisi air? Sean bilang jika Mr. Finley tetap melakukan ritual merawat anjingnya seolah-olah anjingnya masih hidup. Sean mengajak Miranda untuk menikmati makan malam yang sudah disiapkan. Miranda berusaha menolak, namun Sean bersikeras mengajaknya. Di tempat lain, Armstrong dan Blanco memasuki ruang kerja Mr. Finley. Mereka berbincang-bincang dan bercanda di ruang itu. Armstrong berusaha mendekati Blanco, tapi Blanco menghindar. Mereka kemudian melihat sebuah senjata bernama Katar di atas meja kerja Mr. Finley. Senjata itu adalah senjata suku Tamil kuno. Makan malam pun tiba. Para tamu undangan berkumpul dan menikmati makanan sambil mendengar ocehan Ken. Ken tiba-tiba tersedak, lalu Catherine memberikan air untuknya. Tiba-tiba Miranda meminta Catherine bercerita mengenai dirinya selama menjadi pelayan Mr. Finley. Walker pun menyetujuinya. Dia ingin tahu bagaimana Mr. Finley memperlakukan tamu-tamu. Catherine bercerita kalau Mr. Finley sangat baik kepadanya. Dia menganggap kami seperti keluarganya. Tiba-tiba, Walker dan Luang pergi meninggalkan ruang makan. Di malam itu, ketika Miranda sedang membaca buku, seketika lampu rumah Mr. Finley mati dan terdengar teriakan. Miranda pun keluar kamar untuk mengeceknya. Dia bertemu dengan Blanco di lorong depan kamarnya. Miranda menyuruhnya untuk kembali ke kamarnya agar dia saja yang mengeceknya. Pada saat berjalan, Miranda bertemu dengan Ken dan menanyakan apa yang Ken lakukan. Dia menjawab kalau dia pun sama ingin mengecek apa yang terjadi. Gordon pun muncul dari arah belakang Ken. Ketika Ken berbalik, Miranda melihat ada noda darah di kerah baju Ken yang menetes ke lantai. Gordon meminta Miranda dan Ken untuk ke kamarnya kembali karena lampu sudah menyala. Gordon mengatakan tidak usah khawatir. Armstrong bertanya kenapa lampunya padam. Gordon menjawab jika saklar utama terbalik dikarenakan oleh binatang. Gordon mempersilahkan agar para tamu kembali ke kamarnya. Miranda bertanya pada saat lampu padam, dia mendengar ada teriakan wanita. Gordon bilang kalau kamarnya tidak jauh dari Blanco. Namun Miranda berucap, bukankah kamarnya kedap suara? Gordon menjawab, mungkin jendelanya yang terbuka. Lalu dia menyuruh Miranda untuk kembali ke kamarnya. Pada saat di kamar, Miranda melihat ke arah luar jendela. Dia melihat Sean pergi. Miranda pun mengabaikannya dan akhirnya dia pun tidur. Keesokan paginya, Miranda sudah berada di ruang makan disusul oleh Blanco dan Armstrong serta Walker. Miranda mengajak tamu yang lain untuk berjalan-jalan di pulau, namun hanya Walker yang ikut dengannya. Dalam perjalanan, Miranda dan Walker bercerita alasan mereka menerima undangan Mr. Finley. Disimpulkan bahwa mereka berdua memiliki alasan yang sama, yaitu rasa penasaran terhadap Mr. Finley. Ketika Walker ingin bercerita lebih lanjut, tiba-tiba Miranda memotong pembicaraan dikarenakan ia melihat ada sesuatu di gubuk di tengah hutan yang mereka lewati, dan mereka pun mendatangi gubuk itu dan membuka pintunya. Mereka terkejut ketika melihat di dalamnya ada beberapa kelinci di dalam kandang yang diberi nomor di atas kandang itu. Nomor yang tertera adalah 3, 4, 5, dan angka 6 yang diberi tanda silang. Tiba-tiba muncul Luang di belakang mereka seperti ketakutan dan berucap ada satu kelinci tambahan. Namun tiba-tiba Luang berlari pergi. Walker mencurigai kalau Luang mengetahui sesuatu.
Sementara itu, di rumah Mr. Finley, Armstrong berusaha terus mendekati Blanco dengan mendatangi kamarnya, dan Blanco pun memberikan ciuman kepada Armstrong. Setelah itu, para tamu undangan pun berkumpul di ruang makan. Gordon memberikan kabar buruk kepada para tamu jika Mr. Finley hari ini tidak dapat menemui mereka lagi dikarenakan cuaca yang masih buruk. Mendengar hal itu, Walker marah dan memecahkan gelasnya, dan Ken kesal dengan perilaku Walker tersebut. Beberapa saat kemudian, Miranda berada di ruangan kerja Mr. Finley dan membaca sebuah buku. Di tempat lain, Ken pergi keluar menuju ke hutan, sedangkan Blanco dan Armstrong sedang bermain catur di tempat perapian. Sementara itu, Walker pun terlihat berada di luar rumah dengan membawa buku kecilnya. Secara mengejutkan, Catherine datang dengan wajah sedih memberitahu kepada Miranda, Blanco, Luang, dan Armstrong jika telah terjadi sesuatu. Mereka berempat pun bergegas mengikuti Catherine menuju hutan dan disusul oleh Walker. Mereka melihat Ken telah meninggal dengan luka tikaman oleh sebuah senjata, yaitu katar yang sebelumnya katar tersebut berada di ruang kerja Mr. Finley. Walker menyuruh Armstrong untuk mencari bantuan, sedangkan Miranda pergi menuju gubuk kelinci yang dilihat waktu berjalan-jalan disusul oleh Walker. Pada saat pintu gubuk dibuka, terlihat angka 5 yang disilang, sedangkan angka 6 sudah dihapus. Sementara itu, katar yang digunakan untuk menikam Ken yang tertancap di pohon diambil oleh Catherine. Akhirnya, mayat Ken dibawa ke rumah, dan Miranda memerintahkan semua orang termasuk para pelayan untuk berkumpul di lounge. Miranda pun menganalisa kematian Ken. Miranda bilang jika Armstrong dan Blanco berada di aula sayap timur, Luang berada di kamarnya, Walker di luar, sedangkan dia sendiri di ruang kerja Mr. Finley. Namun, para pelayan tidak terlihat keberadaannya ketika Ken terbunuh. Miranda menyimpulkan semua orang bisa jadi tersangka termasuk dirinya karena tidak memiliki alibi yang valid. Dan Walker merupakan daftar tersangka paling atas karena dia berada di luar. Kita tidak mengenal satu sama lain dan tidak pula mengenal Ken, sehingga kita harus mencari tahu apa yang menghubungkan kita agar kita memahami motif si pelaku. Miranda menyuruh Sean dan Luang untuk memeriksa saku Ken. Namun ketika mereka pergi ke ruangan di mana mayat Ken diletakkan, tiba-tiba Luang kembali dan mengabarkan jika mayat Ken telah menghilang. Walker menuduh Luang dan Sean memindahkan mayat Ken. Namun Luang membantahnya, hingga terjadilah saling tuduh antara para tamu undangan. Miranda menyarankan semuanya untuk kembali ke kamar masing-masing dan menenangkan pikirannya hingga waktu makan malam tiba. Catherine berucap bahwa dia takut dan tidak ingin memasak sendirian. Miranda pun menyarankan agar selalu berpasang-pasangan atau berkelompok jika akan mengerjakan sesuatu. Malam pun tiba. Sean yang sedang menyimpan katar di ruang kerja Mr. Finley tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang yang masuk ke ruang Mr. Finley sehingga Sean menabrak pintu dan terjatuh. Kemudian seseorang itu mencekiknya menggunakan kain berwarna merah. Sedangkan di tempat makan, Miranda yang menyadari tidak adanya keberadaan Sean menanyakan hal itu kepada Gordon. Kemudian Gordon segera mencari Sean dan disusul oleh semua orang. Gordon yang pertama kali menemukan Sean sudah meninggal di ruang kerja Mr. Finley. Pada saat Gordon menemukan Sean, tiba-tiba dia menyembunyikan kain merah yang dipakai untuk mencekik Sean dan menyembunyikannya di dalam jasnya. Akhirnya mereka membawa mayat Sean ke lounge dan memeriksa saku baju Sean. Gordon datang dan membawa kain merah tersebut dan menanyakan kepada para tamu undangan, milik siapakah kain ini? Luang pun menjawab bahwa kain itu adalah miliknya. Gordon menuduh Luang yang membunuh Sean dan akan mengunci Luang di kamarnya hingga pagi untuk diserahkan ke pihak yang berwajib. Akan tetapi Miranda melarang Gordon untuk mengunci Luang di kamarnya. Sementara Miranda meminta waktu 1 jam untuk menyelidikinya. Miranda pun pergi keluar rumah menuju gubuk kelinci dan bertemu dengan seseorang.
Sementara itu, di dalam rumah, para tamu undangan tidak mengerti apa yang terjadi hingga Miranda datang membawa seekor anjing yang ternyata anjing itu adalah anjing Mr. Finley yang bernama Blunder. Miranda membiarkan anjingnya mendekati Sean dan berucap, "Perkenalkan, ini adalah Mr. Finley," sambil membuka kain penutup mayat Sean. Miranda membuka jas Sean dan melihat logo jas dengan huruf LF yang merujuk pada Louis Finley. Miranda pun menyuruh Gordon untuk membuka jasnya dan tidak ada logo apapun. Hal ini dikarenakan Mr. Finley pernah berbicara bahwa tidak pantas bagi seorang manajer tekstil memakai baju yang biasa saja. Namun para tamu undangan tidak mempercayai Miranda. Akhirnya Miranda mengajak yang lain untuk menuju ruang bawah dan memperlihatkan foto dan lukisan Louis Finley yang sebenarnya adalah Sean. Not entirely accurate. Tak selang beberapa lama, Miranda mempersilahkan seseorang masuk. Ternyata itu adalah Kane yang Miranda temui sewaktu ia keluar untuk menyelidiki kematian Finley. Ternyata Kane belum mati, dia hanya membuat skenario seolah-olah kematiannya ditikam oleh seseorang. Kane dibantu oleh staf Mr. Finley, yaitu Catherine dan Gordon. Kane merupakan pengacara dari Mr. Finley. Dia sengaja menyusun seluruh skenario agar anak-anak Mr. Finley dapat berkumpul dengan cara mengundang mereka untuk beraudiensi dengan Mr. Finley di pulau pribadinya. Ken beralasan dia melakukan hal itu karena diperintah oleh Mr. Finley. Mr. Finley sudah tua dan sakit-sakitan. Dia ingin memberikan harta warisnya kepada anaknya. Namun sebelum melakukan itu, dia ingin mengetes dan melihat watak asli dan tabiat para anaknya. Maka dibuatlah skenario seolah-olah Kane dibunuh. Karena dengan skenario pembunuhan akan dapat dilihat watak asli seseorang dengan waktu yang singkat. Namun terbunuhnya Mr. Finley bukan bagian dari rencana tersebut. Para tamu undangan masih saling menuduh satu sama lain akan kematian Mr. Finley. Sebab mereka beranggapan tiap orang yang ada di rumah ini bisa melakukan pembunuhan tersebut sesuai dengan background-nya masing-masing. Setelah perdebatan berlangsung, Miranda menyuruh semuanya ke kamar masing-masing, menunggu hingga kedatangan polisi besok pagi. Pintu kamar Miranda diketuk oleh Gordon yang ingin menunjukkan sesuatu kepada Miranda. Gordon meminta Miranda untuk ikut dengannya, namun Miranda menolak. Gordon bilang jika apa yang akan diperlihatkan ke Miranda dapat membuat dia menemukan pembunuhnya. Akhirnya Miranda pun mau mengikuti Gordon. Keesokan paginya, para tamu undangan sudah bersiap untuk pulang dan meninggalkan pulau Mr. Finley. Namun mereka tidak menemukan Miranda dan Gordon. Para tamu mencari Miranda dan ternyata Miranda berada di ruang kerja Mr. Finley bersama seorang polisi detektif bernama Harold yang telah Miranda hubungi sebelumnya atas terjadinya pembunuhan Mr. Finley. Miranda mengambil senjata katar yang ternyata merupakan sebuah kunci untuk membuka ruangan rahasia milik Mr. Finley. Di dalam ruangan tersebut terdapat foto-foto para tamu undangan sewaktu kecil. Selama ini Mr. Finley mengawasi mereka. Di dalam ruangan yang lainnya terdapat monitor pengawas di mana dipasang kamera di tiap kamar dari para tamu undangan. Selama ini Mr. Finley mengawasi mereka dengan monitor ini. Miranda membacakan buku catatan milik Mr. Finley. Dia merupakan seorang petualang. Dia selalu mencatat dan mendokumentasikan seluruh petualangannya dalam buku catatannya. Bahkan hingga ke hal pribadinya seperti perselingkuhannya dengan Liu Chan, ibu dari Luang, Esme Blanco, ibu dari Carmen Blanco. Begitupun nama ibu dari Philip Armstrong dan ibu dari Miranda pun tercatat di situ. Hal ini menguak fakta bahwa sebenarnya mereka merupakan saudara dan anak-anak dari Mr. Louis Finley. Namun, ada satu nama yang berulang-ulang disebutkan di buku itu. Nama wanita itu adalah Shelby Walker. Dia adalah pembantu yang bekerja di perkebunan milik Mr. Finley. Dia sangat berpengaruh bagi kehidupan Mr. Finley. Mr. Finley sangat mencintainya.
Disebutkan dalam buku catatan itu bila pembantu tersebut memiliki anak laki-laki. Kemudian, Miranda pun mengajak yang lainnya untuk melihat ke arah monitor kamar Walker. Mereka melihat Walker sedang menyiapkan kain yang digunakan untuk mencekik Mr. Finley. Setelah melihat hal itu, Walker duduk dan bercerita sambil menangis bahwa Mr. Finley berjanji akan menikahi Shelby, namun hal itu tidak pernah terjadi. Berulang kali Shelby menanyakan hal itu, namun Finley hanya menjanjikan saja. Shelby hanya bisa menunggu dan menunggu. Kemudian Shelby pun hamil dan hal itu mengubah segalanya. Perusahaan terpaksa memecatnya tanpa mendapatkan pesangon sedikit pun. Dia tidak punya tempat tujuan. Bahkan keluarga sendirinya pun menolaknya karena mempunyai anak di luar nikah. Akhirnya, Shelby memutuskan untuk pindah ke Amerika membawa Donald Walker. Dan selalu bilang bila suatu saat Finley pasti akan datang menemuinya. Dan kita akan hidup mewah. Shelby menolak untuk bekerja karena beranggapan bahwa Finley akan datang untuk menyelamatkan dia dan anaknya. Kemudian Shelby pun jatuh sakit. Dia menulis surat ke Finley untuk memohon bantuan, namun bantuan itu tidak pernah ada. Those are my stories. Miranda memperlihatkan buku catatan milik Mr. Finley ke Walker. Selama ini, Finley selalu mengikuti informasi tentang Walker dan menuliskannya di buku catatannya. Finley sangat bangga terhadap kegigihan dan keuletannya. Finley menginginkan Donald Walker sebagai pewaris hartanya karena Finley beranggapan bahwa Walker memiliki sifat yang sama dengannya. Namun Walker menepisnya bahwa dia tidak sama dengan Finley. Baginya, Finley hanya seorang pengecut yang tidak mau bertanggung jawab. Dia hanya memperhatikan kita saja dari balik semua harta kekayaannya. Pada saat dia sudah tua sekarang pun, dia masih saja mempermainkan kita. Oleh sebab itu, Walker membunuhnya agar permainan Finley berakhir. Namun, hal itu dibantah Miranda. Dalam wasiatnya, Finley memilih Walker sebagai pewaris hartanya. Jadi sebenarnya ini bukan permainan memilih siapa pewaris harta Finley. Karena dari awal, Finley pasti memilih Walker sebagai pewaris harta kekayaannya. Ini dilakukan semata-mata untuk mengetes Walker karena anak-anak Finley yang lain tidak pernah dijadikan pilihan yang serius sebagai pewaris hartanya. Akhirnya Walker pun dibawa oleh detektif Harold untuk diamankan. Sedangkan harta kekayaan Mr. Finley dimasukkan ke dalam aset atas nama perusahaannya. Miranda beserta saudara-saudaranya akhirnya pergi meninggalkan pulau milik ayahnya itu. Dan film pun selesai. Cocok nih kayaknya film ini ditonton oleh kalian semua yang suka dengan film misteri yang menegangkan. Oke, sekian review film kita hari ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman film. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.